Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi yang berupa Virtual Private Network atau disebut dengan VPN. Anggota kelompok 10 itu terdiri dari Indri Pratiwi Ramadhani, kedua itu saya Sultika Nur Alif Juniarto, yang ketiga adalah Nurul Isra Humaira. Kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama konsep dasar VPN, Virtual Private Network, dan cara kerja VPN. Mari kita langsung saja. Yang pertama itu konsep dasar VPN. Konsep dasar VPN. VPN itu adalah singkatan dari Virtual Private Network atau jaringan pribadi. Sesuai dengan namanya, tidak dapat diakses oleh umum, atau kita sendiri yang dapat melakukan penjelajahan tersebut tanpa diketahui umum, yaitu menggunakan medium non pribadi, misalnya internet, untuk menghubungkan antara remote ke site secara aman dan rahasia. VPN merupakan suatu bentuk private internet yang melalui public network atau internet dengan menekankan pada keamanan data dan akses global melalui internet. Selain itu, sedangkan VPN juga merupakan suatu jaringan privat atau biasanya digunakan untuk instansi atau kelompok tertentu di dalam jaringan internet yang bersifat publik, di mana jaringan privat ini seolah-olah sedang mengakses jaringan lokal tapi menggunakan jaringan publik. Perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tapi trafik lalu lintas antara remote atau site tidak dapat disadap dengan mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke dalam trafik tersebut ke dalam remote ke site. Menurut IETF atau Internet Engineering Task Force, VPN merupakan suatu bentuk private internet yang melalui public network atau internet dengan menekankan pada keamanan data. Seperti ini konsep kerjanya VPN. Lari internet akan diakses terlebih dahulu oleh VPN server, kemudian ke VPN client dan akan sampai ke kliennya lagi. Apabila melakukan upload, maka dilakukannya cara berlawanan dari klien ke VPN client, akan diproses ke VPN server dan kembali ke internet, diupload ke internet. Jadi semua koneksi diatur oleh VPN server, sehingga dibutuhkan kemampuan VPN server yang memadai agar koneksinya bisa lancar. Keamanan dengan konsep ini, jaringan VPN menawarkan keamanan dan untraceable atau tidak dapat dilacak, tidak dapat terdeteksi, sehingga IP kita tidak diketahui karena yang digunakan adalah IP publik milik VPN server. Dengan adanya inskripsi dan deskripsi ini, maka data lewat jaringan internet tidak dapat diakses oleh orang lain, bahkan klien lain yang terhubung oleh server. Selanjutnya, cara kerja VPN. Memang cara kerja VPN? Cara kerja VPN ini sangat sederhana. Sederhananya seperti ini: melakukan inskripsi pertukaran data bahkan sebelum melakukan koneksi publik. Jadi sebelum tersambung ke internet publik, algoritma untuk mengenkripsi data dan deskripsi data telah dipersiapkan sebelum awal pertukaran data, dan internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN, seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama.
Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses. Ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung tanpa enkripsi sama sekali. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server belum ditampilkan. Server VPN ini bertugas untuk meneruskan koneksi. Jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, tanpa VPN, maka akan terarah langsung tanpa enkripsi. Sedangkan VPN akan mengenkripsinya terlebih dahulu. Seperti ini ilustrasi koneksinya. Ilustrasi koneksi melalui jaringan tanpa VPN. Bisa kita lihat di sini. Jaringan internet klien dengan internet akan langsung terhubung tanpa adanya enkripsi maupun keamanan yang memadai. Jadi maupun peretas, firewall, dan perusahaan mampu dapat mengakses data yang Anda upload atau Anda berikan ke suatu internet tersebut. Jadi data yang ada pada klien tidak 100% aman. Sedangkan menggunakan VPN sama seperti sebelumnya, klien mengakses internet, namun di antara tengah situ ada VPN yang merupakan terowongan khusus terowongan satu jalur, yang dimana ketika orang masuk ke dalam terowongan kan tidak bisa terlihat kalau dia memasuki terowongan tersebut. Jadi maka dari itu tidak ada hacker, tidak ada firewall, dan tidak ada pengendalian dari suatu instansi yang dapat mencuri data, namun tidak 100% aman. Setidaknya VPN lebih aman dibandingkan tanpa menggunakan VPN sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Materinya itu adalah dukungan sistem operasi pada VPN. Layanan VPN pada umumnya bekerja pada platform-platform populer seperti Windows, iOS, macOS, dan Android. Namun, pada perangkat-perangkat seperti Linux, Chromebook, Boxybooks yang tidak benar-benar mendukung aplikasi VPN, sehingga di sini kita harus mengatur secara manual koneksi VPN pada perangkat atau sistem operasi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dukungan sistem operasi VPN pada Windows 9X, Windows NT menggunakan protokol PP2P. Kemudian pada Windows 2000 itu menggunakan protokol L2P, L2TP, dan PP2P. Kemudian pada Linux itu menggunakan IPsec dan SSH atau Secure Shell. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan VPN. Yang pertama itu, VPN melindungi lalu lintas, data, dan privasi kita. Di sini VPN itu bisa melindungi data-data yang kita kelola. Kemudian, dengan VPN kita dapat memotong bandwidth throttling. Nah, selanjutnya itu VPN menawarkan pengalaman permainan game yang lebih baik. Nah, dengan menggunakan VPN, kita bisa mengolah
game atau memainkan sebuah game yang lebih baik. Kemudian itu VPN memungkinkan Anda membuka blokiran konten yang ingin digunakan. Selanjutnya, VPN versus dial-up networking. Nah, di sini misalnya seorang pegawai yang mobile bertugas antar kota bisa saja menggunakan dial-up service, tetapi kalau dial-up service antar kota itu bisa memakan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan ISP lokal plus VPN untuk mengakses local area network perusahaan. Selanjutnya, VPN itu juga mereduksi jumlah telepon line dan modem bank yang perlu disediakan oleh perusahaan. Perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Hal ini akan mereduksi cost dari perusahaan. VPN itu memiliki beberapa kelebihan terhadap dial-up access. Yang pertama itu VPN itu lebih hemat biaya interlokalnya. Kemudian VPN itu membutuhkan lebih sedikit saluran telepon dari perusahaan. Selanjutnya kelebihannya selanjutnya itu membutuhkan hardware yang lebih sedikit seperti modem bank. VPN juga memiliki kekurangan. Kedua, endpoints dari VPN koneksinya harus reliable, sehingga pada contohnya misalnya ISP di sisi klien atau sang telekomuter tidak bisa diakses atau dial, maka tentu VPN tidak bisa juga. Selanjutnya, performance VPN itu bisa lebih lambat daripada dial-up service yang dimana tanpa VPN. Hal ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi atau dekripsi. Nah, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Pratiwi Ramadhani dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Kali ini saya akan membahas tentang skenario VPN. Skenario pertama adalah Remote Access VPN. Cara kerja dari skenario ini adalah yang pertama, home user atau mobile user mendial ke ISP. Terus, langkah kedua adalah setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access yang telah dikonfigurasikan dengan VPN. Kemudian, langkah yang terakhir adalah user diautentikasi dan akses kemudian diizinkan. Ilustrasi terdapat pada slide yang sedang saya tampilkan ini. Kemudian yang kedua adalah Virtual Private Extranets. Virtual Private Extranets ini menghubungkan diri pada partner, supplier, atau customer seperti dalam B2B Commerce. Hal yang penting adalah melindungi LAN atau intranet dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Oleh karena itu, harus dilindungi oleh firewall. Koneksi klien ke intranet dengan VPN di parameter network, karena biasanya yang diakses adalah web server, maka web server juga ada di parameter network. Ilustrasi terdapat pada slide yang sedang saya tampilkan. Kemudian, skenario terakhir adalah VPN connections between branch of ICE. Skenario ini disebut juga sebagai gateway to gateway atau router to router configuration. Routernya harus disetup sebagai VPN server dan klien. Software seperti VPND atau VPN Daemon bisa dipergunakan untuk menghubungkan dua LAN dengan Linux atau FreeBSD. Ilustrasi dari skenario ini sedang saya tampilkan pada slide presentasi. Kemudian materi selanjutnya adalah protokol VPN. Jadi terdapat dua jenis protokol. Yang pertama itu
tunneling protocols, maksudnya ada 3. Ada tunneling protocols, ada encryption protocols, kemudian yang terakhir adalah VPN security. Kali ini saya akan menjelaskan tunneling protocols lebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah PPTP. PPTP ini dikembangkan oleh Microsoft dari PPP yang dipergunakan untuk remote access. Caranya, PPTP mengenkapsulasi frame yang bisa berisi IP, IPX atau NetBEUI dalam sebuah header Generic Routing Encapsulation atau GRE. Tetapi PPTP membungkus GRE dalam paket IP. Jadi PPTP membutuhkan IP untuk membuat tunnelnya. Tetapi isinya bisa apa saja. Data aslinya dienkripsi dengan MPPE. PPTP Linux adalah client software, sedangkan yang server adalah TOP untuk Linux, Solaris, dan FreeBSD. Kemudian yang kedua adalah L2V. Dibuat di Cisco pada tahun 1966. Bisa menggunakan ATM dan frame relay dan tidak membutuhkan IP. L2F ini juga bisa menyediakan autentikasi untuk tunnel endpoints. Kemudian 3 adalah L2TP. Protokol ini dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. Bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, frame relay, dan X.25. Keunggulan L2TP dibandingkan PPTP adalah yang pertama, multiple tunnels between endpoints, sehingga bisa ada beberapa saluran yang memiliki perbedaan quality of service atau QoS. Kemudian mendukung kompresi, bisa melakukan tunnel authentication, dan bisa bekerja pada jaringan non-IP seperti ATM dan frame relay. Kemudian selanjutnya adalah IPsec. Dalam tunneling mode, IPsec bisa dipergunakan untuk mengenkapsulasi paket. IPsec juga bisa dipergunakan untuk enkripsi dalam protokol tunneling lainnya. IPsec menggunakan 2 protokol, yaitu yang pertama Authentication Header atau disingkat sebagai AHA, memungkinkan verifikasi identitas pengirim. AHA juga memungkinkan pemeriksaan integritas dari pesan atau informasi. Kemudian, protokol yang kedua adalah Encapsulating Security Payload atau disingkat sebagai ESP. ESP ini memungkinkan enkripsi informasi sehingga tetap rahasia. IP original dibungkus dan outer IP header biasanya berisi gateway tujuan. Tetapi ESP tidak menjamin integriti dari outer IP header. Oleh karena itu dipergunakan berbarengan dengan AHA. Kemudian yang kelima ada SSH. SSH ini dikembangkan untuk membuat versi yang lebih aman dari RSA, RLogin, dan RCP pada Unix. SSH menggunakan enkripsi dengan public key seperti RSA. SSH bekerja pada session layer kalau merujuk pada OSI reference model, sehingga disebut circuit level VPN. SSH ini membutuhkan login account. Kemudian yang terakhir ada CIPE. CIPE ini adalah driver kernel Linux untuk membuat secure tunnel antara 2 IP subnet. Data dienkripsi pada lapisan network layer sehingga disebut low level encryption. Oleh karena itu, CIPE tidak memerlukan perubahan besar pada layer-layer di atasnya, termasuk aplikasi. Kemudian protokol yang kedua itu ada encryption protocols. Dia ini ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama MPPE, yang kedua ada IPsec encryption, DES atau 3DS, kemudian yang ketiga ada VPND, Blowfish, kemudian yang keempat adalah SSH public key encryption. Kemudian protokol terakhir ada VPN security. Cara kerjanya itu yang pertama menggunakan authentication, proses mengidentifikasi komputer dan manusia yang memulai VPN connection. Metode autentikasi dapat dilakukan dengan protokol yang pertama Extendable Authentication Protocol atau EAP, kemudian yang kedua adalah Challenge Handshake Authentication atau CHAP, yang ketiga adalah CHAP, yang keempat adalah Password Authentication Protocol atau PAP, kemudian yang terakhir adalah Shiva PAP. Kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan authorization, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diakses seorang user. Kemudian jika tahap yang kedua ini sudah selesai,
dilanjutkan dengan enkripsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.